pada kegiatan praobservasi ini merupakan bagian dari supervisi akademik, di mana tujuannya adalah untuk membantu guru dalam mempersiapkan kegiatan observasi langsung yang dilakukan oleh kepala sekolah atau guru senior yang dipimpin oleh kepala sekolah. Jadi fungsi dari praobservasi ini adalah untuk membantu guru dalam mempersiapkan kegiatan observasi lebih awal. Baik, untuk pertanyaan pertama Bu Mirna, yang pertama adalah mapel apa yang ingin Bu Mirna buat untuk kegiatan observasi nanti? Mapel yang saya pilih adalah matematika. Materinya tentang mengenal angka 1 sampai 10 dengan benda konkret. Jadi untuk kelas 1 nanti Bu Mirna akan saya observasi dengan mata pelajaran matematika, materi mengenal angka ya, dengan benda konkret, yaitu arah pengembangan ya. Arah pengembangan di sini meliputi tentang pengetahuan, kemudian keterampilan, sikap yang ingin Bu Mirna fokuskan pada pembelajaran nanti. Iya, saya ingin memfokuskan arah pengembangan pada siswa saya yang aspek kognitif dulu atau pengetahuan gitu. Itu siswa dapat menghitung jumlah benda dengan menggunakan benda konkret seperti kerikil, sedotan, dan tutup botol gitu. Terus yang kedua, siswa juga dapat menghubungkan gambar dengan kartu angka dengan benda-benda konkret yang sudah dihitung tadi. Nah, untuk sikapnya, sikap sesuai dimensi profil lulusan, yaitu saya mengambil sikap bernalar kritis dan kemandirian. ya, kalau untuk bernalar kritis untuk muridnya Bu Mirna itu nanti seperti apa? Seperti Contohnya ya, bernalar kritis di murid saya, nanti saya menilai dengan aktif mengajukan pertanyaan, terus mampu menalar suatu informasi dan menunjukkan kemampuan menjawab pertanyaan atau memberikan pendapat. ya. Kemudian yang ketiga, ini masalah RPP atau modul ajar yang Bu Mirna gunakan nanti. Kan pasti ada tuh yang berhubungan dengan model, metode, dan juga media pembelajaran. Apa yang Bu Mirna gunakan nantinya? Ya, yang saya gunakan model pembelajarannya problem based learning. Terus untuk medianya yaitu menggunakan PowerPoint, kartu angka, benda-benda konkret seperti tutup botol, sedotan, dan kerikil tadi ya Bu. Terus kartu angka, dan untuk media yang lain seperti laptop dan LCD. Terus untuk metodenya ya saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan itu tadi demonstrasi. Jadi lumayan bervariatif ya untuk metode pembelajarannya. Oke Bu Mirna, kira-kira nih Bu Mirna mau diobservasi pada hari apa nantinya? Saya memilih hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025. Ya, itu jam berapa? Jam pertama pelajaran matematika. Jam pertama ya. Ya, demikian kegiatan praobservasi yang saya lakukan bersama Bu Mirna. Akhirnya praobservasi sudah selesai. Kita jumpa lagi nanti pada hari Selasa ya, tanggal 7 Oktober 2025 pada jam pertama di kelas 1 dengan mata pelajaran apa tadi? Matematika. Baik, terima kasih Bu Mirna. Selamat beraktivitas.
Selamat pagi Bu Mirna. Selamat pagi Bu Riani. Ya, pada pagi hari ini saya bersama Bu Mirna akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Di mana kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah untuk merefleksi dan berbenah diri pada pembelajaran yang sudah dilakukan saat observasi kemarin. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Bu Mirna. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Bu Mirna ketika observasi pembelajaran kemarin? Perasaan saya merasa senang karena kegiatan pembelajaran kemarin berjalan dengan lancar. Tapi saya juga merasa agak gugup karena setelah sekian lama baru disupervisi kepala sekolah kembali. Oke, baik, selanjutnya pada pembelajaran kemarin pasti ada hal-hal baik yang Bu Mirna laksanakan ya. Kira-kira hal-hal baik dari pembelajaran Bu Mirna kemarin itu apa saja? Yang pertama, awalnya siswa kelas 1 yang saya ajar kemarin terlihat pasif, tapi selama pembelajaran itu mereka terlibat aktif dan mereka berinisiatif maju ke depan dengan menjawab soal tanpa saya minta. Yang kedua, penggunaan benda-benda konkret sebagai media juga bisa membantu siswa lebih mudah memahami materi matematika kemarin. Kalau misalnya diberi nilai 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran Bu Mirna kemarin itu nilainya berapa ya? Saya menilai pembelajaran saya dengan angka 8 karena secara umum kegiatan berjalan dengan lancar, siswa saya aktif dan tujuan pembelajaran sudah tercapai. Meskipun beberapa siswa ada yang sulit dikendalikan karena mereka ada beberapa siswa yang tantrum. Baik. Nah, hal-hal yang perlu ditingkatkan pada pembelajaran Bu Mirna selanjutnya, Saya ingin meningkatkan kemampuan dalam memberikan umpan balik dan penilaian formatif supaya siswa saya dapat memahami perkembangan belajar mereka sendiri. Oke, baik. Untuk perencanaan ke depan terkait dengan karakteristik murid yang ada di kelas Bu Mirna, rencana pembelajaran yang ingin Bu Mirna laksanakan itu seperti apa? Karena murid saya beragam, saya berencana lebih menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dari segi konten, proses maupun produk yang lebih detail agar semua siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Ya, setiap guru pasti memiliki cita-cita dalam pembelajarannya. Nah, kira-kira cita-cita pembelajaran yang diimpikan oleh Bu Mirna itu seperti apa? Saya bercita-cita menjadikan kelas sebagai tempat belajar yang bermakna, di mana siswa bisa mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka, dan mereka bisa merasakan apa yang mereka pelajari di kelas itu benar-benar berguna di kehidupan. Ya, baik. Terima kasih Bu Mirna atas paparannya tentang refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan pada kegiatan pasca observasi hari ini. Terima kasih Bu Mirna. Sama-sama, Bu.